Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini ya, kita akan melanjutkan pertemuan pertemuan untuk perkuliahan teknologi sediaan semi solid dan liquid dan semi solid. Tapi di sini kita sudah masuk ke teknologi sediaan semi solid ya. Liquid kita sudah selesai. Sekarang kita ke teknologi sediaan semi solid, sama seperti minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah bahas gel ya, kita sudah bahas tentang gel untuk pertemuan 11 dan 12. Kali ini pertemuan 13 dan 14 kita akan bahas bentuk sediaan berikutnya, yaitu untuk formula dan manufacturing ointment, krim, dan pasta ya. Nah, pustaka yang bisa diacu atau dibaca ini sebenarnya banyak ya. Di antaranya dermatological formulation sama pharmaceutical dosage form untuk disperse system dan Marcel dari Lieberman ya, buku Lieberman. Nah, sediaan semi solid sendiri itu ada dalam bisa dikemas dalam berbagai bentuk kemasan ya. Yang paling umum kita jumpai di toko obat, apotek maupun supermarket gitu ya. Sediaan semi solid ini bisa untuk obat maupun kosmetik ya. Untuk kosmetik. Untuk kemasannya bisa berupa cup ini cup namanya ya, cup sama wadah krim gitu ya, atau pot untuk salep, ini pot namanya ya. Nah, ini adalah bentuk kemasan untuk sediaan semi solid ointment, krim maupun pasta ya. Obat-obat yang biasanya dibuat dalam bentuk krim ataupun ointment ataupun pasta ya, itu berbagai macam ya, bisa dari antibakteri sampai mosquito repellent ya. Repellent itu artinya penolak nyamuk. Mosquito itu nyamuk, repellent itu penolak ya. Contohnya kayak Sovel, itu termasuk sediaan semi solid ya, autan, Sovel ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pot gini ya. Ini biasanya bentuk kemasan untuk sediaan semi solid kosmetik ya, atau racikan dari klinik kecantikan ya, biasanya pakai pot. Ada krim malam, ada krim siang gitu ya. Kemudian ada yang kemasan seperti ini nih, biasanya body lotion gitu ya. Itu termasuk sediaan krim ya. Sediaan krim. Bisa juga untuk anti nyeri, ada ya yang isinya obatnya analgesik, atau ada yang banyak ya, berbagai macam obat yang bisa diformulasikan dalam bentuk sediaan setengah padat ini atau semi solid. Antibakteri, anti nyeri, antivirus juga ada ya. Untuk pengobatan herpes itu ya, kan herpes itu penyakit kulit ya yang melepuh atau gatal di bagian kulit, itu biasanya ada antivirusnya untuk yang tersedia dalam bentuk sediaan krim ya. Nah, aplikasi sediaan semi solid itu lebih banyak untuk tujuan topikal ya, atau dermatological vehicle. Vehicle itu artinya pembawa.
pembawa yang digunakan untuk dermatis atau dermatologis atau untuk kulit, pembawa untuk kulit dan kosmetiknya. Jadi aplikasi sediaan semi solid ini banyak untuk dua itu ya, dermatologikal sama kosmetik. Nah, untuk bahan aktif yang biasanya diformulasi dalam semi solid untuk tujuan topikal itu ada antiinflamasi ya, antiinflamasi ya, analgesik, ada antipiretik ya, kemudian protection from mechanical ya. Protection ini ya bisa kayak sunscreen gitu ya. Sunscreen itu kan melindungi kulit kita dari UVA, UVB gitu ya, bahaya sinar ultraviolet dari matahari. Nah ini itu adalah salah satu fungsi proteksi ya. Kemudian microbiological, ini kayak antibiotik ya. Mungkin ada penyakit infeksi kulit karena bakteri ya, makanya ada sediaan yang isinya krim, isinya adalah antibiotik ya. Kemudian dari thermal ya, bisa berupa sunscreen tadi ya. Kemudian chemical irritation, chemical irritation ini ini ya, antihistamin gitu ya ada. Kemudian ada yang tujuannya untuk cleansing. Cleansing ini micellar water itu bukan semi solid tapi liquid ya. Ya sejenis itulah ya, tapi bentuknya berupa semi padat. Sepertinya ada ya, ditujukan untuk cleansing. Kemudian lubrikan. Oh, yang cleansing ini contohnya itu ya dari Citra atau apa itu ya, yang ada tonernya, satunya ada kayak krim itu ya. Kemudian ada lubrikan dan emollient. Ini contohnya hand body lotion itu ya. Nah, ini adalah bahan aktif dengan efeknya ya, efeknya yang bahan aktifnya berfungsi untuk berbagai macam fungsi di sini. Diformulasi dalam bentuk sediaan semi solid. Nah, yang harus digarisbawahi di sini bahwa basis harus segera melepaskan bahan aktif ya. Jadi jangan sampai setelah diaplikasikan di kulit ya, misalkan antibakteri, krim antibakteri, setelah diaplikasikan di kulit, obatnya itu harus bisa dilepas dari basisnya. Basisnya itu adalah pembawanya, krimnya ya, krim pembawanya. Bahan aktifnya kan terlarut atau terdispersi dalam krimnya. Nah, itu harus bisa lepas ke permukaan kulit. Jangan sampai terikat kuat di basisnya, tidak bisa lepas ya. Kalau tidak bisa lepas, kenapa? Ya berarti obatnya tidak bisa berpindah dari basis krim ke permukaan kulit atau lebih dalam lagi, sehingga tidak punya efektivitas, obatnya tidak bisa bekerja, tidak memiliki efek ya. Nah ini itu artinya di sini ya, basis harus segera melepaskan bahan aktif. Afinitas tidak terlalu kuat. Afinitas ini adalah daya ikat antara basis dengan bahan aktifnya. Jadi kalau afinitasnya kuat, maka bahan aktifnya itu tidak sangat susah untuk lepas dari basisnya. Nah itu yang perlu diperhatikan dalam memformulasi sediaan semi solid yang tujuannya adalah untuk topikal ya. Ya, kemudian itu intinya ya, untuk memperoleh absorpsi atau efek optimal ya. Jadi kalau susah melepaskan bahan aktif, artinya efeknya tidak akan optimal. Nah, penggolongan untuk sediaan semi solid sendiri itu ada beberapa. Gel kita sudah bahas kemarin ya, ointment, krim, pasta, dan fab base ya, FAPG base. Nah, pertimbangan pemilihan basis, apakah kita harus memilih basis gel, krim, ointment ataupun pasta, itu ada pertimbangannya. Tidak asal gel
buat gel aja lebih dingin gitu ya. Nggak, ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan untuk menyimpulkan ini bahan aktifnya mau diformulasi dalam bentuk apa. Ya, yang pertama adalah tujuan pengobatannya. Contohnya ya, jika tujuan pengobatannya secara epidermal seperti piroxicam, ketoprofen ya. Jadi untuk menghindari side effect atau efek samping pada gastrointestinal, maka dibuat dalam bentuk sediaan gel gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan kriteria estetika tertentu ya. Jadi yang kedua adalah memikirkan estetik penampakan. Transparan sama yang buram tentu lebih bagus, lebih estetik yang transparan ya. Sehingga biasanya gel itu biasanya lebih enak ya dipakai, lebih enak dilihat ya. Kemudian mudah mengoleskan ya, mudah mengoleskannya, kemudian tidak berbau dan tidak meninggalkan bekas. Mungkin kalau krim lengket ya, tapi masing-masing bentuk sediaan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menghindari interaksi cationic drug dan cationic preservatif atau pengawet yang bersifat kationik atau obat yang bersifat kationik, berarti obat ini atau bahan pengawet ini mempunyai muatan positif sehingga dipakai surfaktan yang anionik ya. Supaya tidak ada interaksi antara surface sama bahan aktifnya ya, supaya lepas gitu ya, karena yang surface permukaan yang bersifat anionik itu akan berikatan sama kationik. Kemudian lokasi penggunaannya biasanya berupa kulit dan mukosa. Mukosa ini bisa mukosa hidung ya, mukosa mata ya. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa pH kulit itu adalah 4 sampai 6,8 ya. Jadi mendekati pH normal ya, cenderung asam. Ya, cenderung asam. 4 itu kan asam ya. Sedikit asam. Nah, ointment ini minyak ya, basisnya berupa basis dari minyak ya, sehingga sifatnya itu greasy itu berminyak ya. Kemudian anhidrous ini artinya tidak suka air ya, karena ointment itu minyak, terbuat dari minyak. Bahan aktifnya bisa saja bentuknya larut dalam basis ointmentnya atau terdispersi. Terdispersi itu bahan aktifnya tidak larut tapi terdispersi dalam bentuk partikel-partikel yang ukurannya kecil ya. Nah, basis ointment sendiri itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok ya. Jadi beberapa kelompok berdasarkan bahan basisnya. Yang pertama itu ada hidrokarbon, berarti basisnya itu adalah hidrokarbon. Kemudian ada fats and fixed oil base. Oke ya, jadi ada basis silikon, ada basis absorpsi, ada basis emulsifying, ada basis yang tercucikan oleh air ya, atau water soluble. Nah, untuk hidrokarbon, basis yang hidrokarbon ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada soft paraffin ya, atau yang biasa disebut dengan vaselin. Jadi vaselin itu soft paraffin ya, yang ditambah dengan hard paraffin. Jadi paraffin itu ada yang soft, sifatnya soft, ada yang sifatnya padat atau hard ya.
sehingga kenapa dicampur untuk mencapai konsistensi yang pas, ya, konsistensi tertentu yang sesuai dengan keinginan, ya. Tentunya konsistensi itu dibuat supaya pemakaiannya nyaman, ya. Nah, yang biasanya dipakai untuk basis ini, vaselin ditambah hard parafin atau soft parafin tambah hard parafin ini adalah kombinasi dari white beeswax dan cetostearyl alkohol. Jadi ini adalah dua kombinasi yang biasanya digunakan untuk membentuk basis hidrokarbon, ya. Nah, ini sifatnya lembut, ya, lembut. Nah, sifat lainnya, karena ini hidrokarbon, pasti berminyak, ya. Hidrokarbon itu yang banyak C-nya itu, ya, termasuk minyak itu adalah hidrokarbon. Pasti berminyak, ya, sehingga sifatnya lengket atau greasy. Bersifat oklusif, ya. Oklusif itu membentuk lapisan khusus itu yang nempel di kulit, sehingga membentuk film atau lapisan, di mana lapisan ini atau film ini berfungsi untuk mencegah kehilangan air, ya. Karena ada lapisan tipis di permukaan kulit, maka lapisan tipis ini mencegah adanya penguapan air dari kulit. Kulit tidak bisa keluar, sehingga akhirnya kulit lembab. Ini yang disebut dengan meningkatkan hidrasi kulit. Ini juga bersifat inert, artinya tidak bereaksi dengan bahan lain, ya. Ini adalah sifat dari basis hidrokarbon. Nah, contoh basis hidrokarbon yang lain selain soft parafin dan hard parafin ini adalah basis plastis, ya. Plastibase, ya. Ini campuran antara polietilen dan hidrokarbon polimer, ya. Jadi campuran antara polietilen sama hidrokarbon, ya. Nah, caranya polietilen ini harus yang BM-nya rendah, ya. Jadi sifatnya cair, bukan kayak plastik. Plastik itu polietilen juga. Botol-botol itu, ya, botol-botol itu PE, atau kalian ada tulisan PE berarti itu namanya polietilen, ya. Biasanya botol-botol botol apa ya, kemasannya krim, botol minum itu, ya, itu polietilen. Cuma BM-nya seberapa, ya? Saya rasa BM-nya tinggi kalau itu, ya, karena bentuknya padat. Kalau BM-nya rendah berarti bentuknya cair. Ini biasanya dipakai untuk basis plastibase, ya. Plastibase polietilen BM rendah yang dilarutkan dalam mineral oil, ya, minyak mineral. Nah, ini mineral oil ini yang disebut dengan hidrokarbon, ya. Jadi campuran antara mineral oil sama polietilen. Nah, ini sifatnya halus, lembut, kemudian campurannya itu homogen, pasti homogen, kemudian netral ini sama dengan inert, ya. Kemudian tak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengiritasi, dan sifatnya pun sangat stabil. Ya, kemudian contoh basis yang kedua adalah basis lemak, ya, basis lemak dan minyak, ya. Nah, contohnya ini adalah minyak-minyak, ya, seperti minyak kacang, sesame, olive, cottonseed, minyak almond, ya. Nah, ini biasanya kelemahannya karena minyak-minyak ini mudah teroksidasi, biasanya gampang tengi, ya. Tengi kalau lama-lama disimpan, kena cahaya terlalu lama, terpapar dengan oksigen, kemudian kena suhu penyimpanan yang terlalu tinggi, gitu, ya. Minyak-minyak ini akan teroksidasi sehingga menyebabkan baunya menjadi tengi, ya, sehingga
untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi ini, biasanya di dalam formulasinya ditambahkan bahan antioksidan. Bahan antioksidan ini adalah bahan-bahan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi yang disebabkan sama beberapa faktor tadi ya, seperti cahaya, oksigen, sama suhu yang tinggi ya. Sehingga tujuannya ya supaya minyak-minyak tadi tidak tengik, tidak rusak. Contoh antioksidan yang bisa dipakai itu adalah BHT, BHA, ya, butyl acetylhydroxytoluen sama butyl acetylhydroxyanisole ya. Atau pakai propil galat ya. Ini adalah 3 bahan yang biasanya digunakan untuk antioksidan dalam basis ointment ya. Nah, kemudian cara kedua untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi, selain ditambahkan antioksidan, biasanya juga ditambahkan bahan chelating agent ya. Contohnya adalah EDTA. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah chelating agent atau EDTA ini, contohnya EDTA ini bisa mengikat spora logam yang ada di basisnya. Kenapa kok perlu diikat sama EDTA si logam ini? Karena logam ini adalah bahan yang bisa mempercepat reaksi oksidasi ya, katalis ya. Jadi logam ini bersifat katalis, artinya jika ada logam di sini maka reaksi oksidasi itu akan terjadi secara cepat. Nah, makanya untuk mencegah, salah satu cara untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi ini adalah dengan menambahkan chelating agent, atau contohnya ini adalah EDTA. Ya. Nah, minyak-minyak ini kelemahannya ya, dapat menimbulkan sensitisasi, atau kalau beberapa orang sensitif terhadap minyak-minyak ini ya bisa menimbulkan efek seperti gatal atau kemerahan gitu ya di kulit. Makanya kalau kita pakai ointment atau krim atau apa, kita harus perhatikan komposisinya jika terjadi masalah pada kulit kita setelah diaplikasikan. Kalau setelah diaplikasikan ada kemerahan, berarti kulit kita itu sensitif terhadap salah satu bahan yang ada di dalam formula ointment, pasta, gel, ataupun bentuk sediaan lainnya gitu ya, yang diaplikasikan di kulit. Harus segera diganti ya, harus dihentikan dan diganti dengan bentuk lain atau bahan lain ya. Dan harus diingat-ingat ya, kalau misalkan saya gitu ya, saya ini sensitif terhadap minyak sesame misalkan. Jadi saya kalau beli ointment lihat komposisi dulu. Kalau ada oil sesamenya, saya tidak akan beli itu ointmentnya, karena nanti kalau diaplikasikan ke kulit saya akan jadi kulit saya gatal-gatal atau merah ya. Itu pentingnya formula, harus beberapa formula yang menyebabkan reaksi alergi atau sensitisasi ini harus ditulis dalam komposisi di wadah supaya konsumen tahu ya, supaya konsumen tahu. Yang beberapa konsumen yang sensitif terhadap beberapa bahan itu bisa menghindari untuk beli bahan atau produk itu. Kemudian basis yang ketiga itu adalah basis silikon. Basis silikon ini contohnya adalah dimetikon, dimetil polisiloksan ya, itu adalah 2 contoh untuk
basis silikon. Nah, basis silikon ini sifatnya cair ya, cair. Water repellent biasanya digunakan sebagai barrier atau pelindung ya. Melindungi dari apa? Melindungi kulit dari iritan yang larut air ya. Contohnya asam kuat, basa kuat ya. Biasanya dalam sediaan silikon ini dipakai dalam rentang konsentrasi 10 sampai 30%, artinya 10 mili sampai 30 mili tiap 100 mili sediaannya. Kemudian yang keempat adalah basis absorpsi. Nah, basis absorpsi ini contohnya adalah lanolin ya, lanolin. Lanolin ini mengandung kolesterol ya, dan biasanya lanolin ini dikombinasikan dengan beberapa bahan ya, dengan lanosterol, ada yang dengan asetilatetsterol, ada dengan ester of polyhydric alcohol ya. Nah, sifatnya ini adalah hidrofilik ya, anhidros, kemudian bisa menekan kehilangan air pada transepidermal ya. Ini juga lanolin sering menimbulkan alergi ya. Jadi di kemasan kalau mengandung lanolin itu wajib ditulis ya, dari pabriknya ya, wajib ditulis komposisi atau kandungan lanolinnya. Nah, ini adalah beberapa contoh basis absorpsi ya. Ada namanya simple ointment ya, simple ointment dari British Pharmacopoeia. Ini bisa mengabsorpsi kurang lebih 15% air ya. Dan ini komposisinya ada wool fat, ada hard paraffin, ada cetosteril alkohol, sama soft paraffin putih atau kuning. Kemudian ada wool alcohol ointment. Ini bahannya adalah wool alcohol, hard paraffin, liquid paraffin, white yellow soft paraffin, dan water ya. Jadi paraffin itu ada yang hard, ada yang liquid ya, tergantung berat molekulnya. Kalau berat molekulnya tinggi, maka parafin itu bentuknya padat. Jika parafin berat molekulnya rendah, maka bentuknya adalah cair. Oleh sebab itu, di beberapa formula ini dikombinasi antara hard parafin sama liquid parafin agar didapatkan formula yang konsistensinya pas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer. Kan mau dibuat bentuk sediaan semi solid atau setengah padat, dia harus dicampur antara yang padat sama yang cair supaya bentuknya semi solid. Nah, yang kelima adalah basis emulsifying. Nah, karena disebut emulsifying, tentunya harus diingat bahwa di sini pasti akan mengandung yang namanya surfaktan ya, atau emulsifying agent ya, surfaktan, surface active agent ya. Nah, biasanya surfaktan yang dipakai untuk basis emulsifying ini adalah natrium lauryl sulfat atau biasanya disingkat NLS ya, atau cetosteril alkohol. Ya, ini adalah contoh surfaktan yang dipakai dalam basis emulsifying. Ya. Karena emulsifying berarti dalam formula ini ada kandungan airnya ya. Air dan minyak. Air dan minyak ini yang supaya stabil, tercampur stabil ya, stabil, maka dipakailah surfaktan. Nah, ini sifatnya biasanya anhidrous
kemudian miscible dengan air, tercampur dengan air ya, gitu ya. Kemudian dapat tercucikan karena oil in water ya. Jadi minyaknya terdispersi dalam air. Jadi minyak di sini sebagai fase dalam, airnya sebagai fase luar. Sehingga jika diaplikasikan, formula ini akan mudah tercucikan oleh air. Ini kelebihannya ya. Menjadi kelebihan dari basis emulsifying. Kemudian basis ini bisa menghantarkan bahan aktif lebih baik ke kulit ya, karena ada minyaknya di situ ya. Nah, contoh formula emulsifying basis emulsifying ini ada dua ya. Ada yang basis anionik, ada yang basis kationik. Disebut basis anionik berarti basis ini bersifat anion atau ada muatan negatif di dalamnya ya. Ini terdiri dari emulsifying wax, soft paraffin putih, sama liquid paraffin ya. Kemudian ada kationik basis kationik ya, cetrimide namanya ya. Ini campuran dari cetrimide, cetosteril alkohol, white soft paraffin, sama liquid paraffin. Kemudian yang keenam adalah water soluble basis water soluble, atau artinya basis ini dapat tercucikan oleh air ya, dapat larut di air gitu ya, soluble, larut dalam air. Nah, ini adalah campuran dari polyethylene glycol ya, contohnya macrogol sama carbowax, BM rendah dan tinggi ya. Nah, ini ya, ini sama juga ya, ada yang seperti parafin ya, polyethylene glycol itu ya, atau PEG. PEG itu ada yang BM-nya rendah, ada yang BM-nya tinggi. BM rendah itu jika BM-nya di bawah 1000 atau di bawah 700 itu biasanya bentuknya cair. Kalau berat molekulnya lebih dari 1000 itu bentuknya solid atau padat ya, makanya PEG ini juga dicampur antara BM rendah dan BM tinggi untuk mencapai konsistensi yang diinginkan, viskositas atau konsistensi basis yang diinginkan. Nah, sifat dari basis water soluble ini yang pertama adalah non-oklusif, berbeda dengan yang pertama tadi ya, yang minyak itu ya. Kalau formulanya bahannya banyak minyaknya pasti itu bersifat oklusif. Tapi kalau basis ini terdiri dari bahan yang gampang, yang mudah larut dalam air dan tidak ada minyaknya, pasti sifatnya itu adalah non-oklusif, tidak greasy, tidak lengket gitu ya. Kemudian bisa dicuci dengan cepat, bisa dicuci dengan air dengan cepat ya. Biasanya kalau basisnya banyak minyaknya, formulanya biasanya susah untuk dicuci. Kalau basisnya banyak tidak ada minyaknya, maka basis itu biasanya, atau emulsifying tadi, mudah dicuci biasanya. Nah, contoh dari basis water soluble ini ada yang macrogol, ada yang PEG ointment. Kalau macrogol ointment itu ini ya, campuran antara macrogol 300 ini BM-nya, sama macrogol 4000. Jadi ada yang cair, ada yang padat. Jadinya setengah padat nanti ini ya. Kemudian ada polyethylene glycol ointment berdasarkan USP atau
United States Pharmacopoeia. Itu campuran antara Macrogol 400 sama Macrogol 4000. Ya, ini BM-nya ya, BM 400 sama BM 4000. Yang BM 400 ini bentuknya cair, yang Macrogol 4000 ini bentuknya padat. Sehingga kalau dicampur jadinya setengah padat. Nah, basis Macrogol ini bisa digunakan untuk pembawa lokal anestesi lokal. Contohnya adalah lignocain. Nah, aktivitas antimikroba dari metil atau propil palaben kalau pakai basis ini menurun, ya. Menurun, jadi tidak begitu efektif jadinya si pengawetnya. Nah, kalau penisilin sama basitrasin juga akan menjadi inaktif atau tidak efektif. Jadi kalau mau memformulasi penisilin basitrasin dalam bentuk sediaan ointment, jangan pilih water soluble basis ya. Karena penisilinnya sama basitrasinnya bisa tidak aktif. Nah, untuk basis ointment sendiri pembuatannya itu relatif mudah. Bila dalam formula basis ada bahan padat, nah bahan padat itu dipanaskan dulu ya, artinya dilebur pada temperatur lelehnya. Suhu lelehnya berapa kita panaskan. Setelah meleleh ya, dicampur bahan lain dan diaduk sampai dingin supaya tidak terjadi pemisahan ya. Jadi gampang ya, tinggal yang padat kita panaskan sampai meleleh, kemudian kita campur, kemudian kita biarkan sampai dingin ya. Nah, bahan aktif ini pencampuran ke dalam basis itu bisa dengan beberapa cara ya. Kalau bahan aktifnya berupa cair, bentuknya cair, kemudian sifatnya miscible atau larut ya, larut dalam minyak dan tahan panas, maka bahan aktif ini bisa ditambahkan pada saat dilebur. Tadi kan ada bahan padatnya itu dilebur. Ketika melebur, bahan ini bisa dicampur ketika panas-panas tadi ya. Kan tahan panas bahan aktifnya. Nah, kalau bahan aktif cair yang larut minyak ini tidak tahan panas, artinya kalau kena panas yang terlalu pada suhu tertentu dia akan rusak. Maka nyampurkan bahan aktif ini tidak boleh ketika suhu panas. Jadi dicampur pada basis yang sudah dingin. Ya, jadi ini pentingnya preformulasi atau kita harus belajar dulu sifat bahan aktif yang akan mau kita formulasikan. Apakah bahan aktifnya itu rusak pada suhu panas? Apakah tidak? Itu akan mempengaruhi prosedur atau proses pembuatan dari sediaan yang akan kita buat ya. Jadi kalau kita tidak tahu bahwa bahan aktif yang mau kita pakai itu rusak sama panas, kemudian kita masukkan ketika panas, ya bahan aktifnya bisa rusak ya. Nah, kalau bahan aktif cair tadi itu tidak campur minyak, tahan atau tidak tahan panas, maka harus ditambahkan emulgator dan dicampurkan saat dingin ya. Nah, kemudian bahan aktif padat. Bahan aktif padat ini juga dikategorikan seperti bahan aktif cair tadi ya. Ada bahan aktif padat yang larut minyak dan tahan panas, maka bahan aktif padat ini ditambahkan pada saat dilebur. Jika bahan aktif padat ini larut minyak tapi tidak tahan panas, maka bahan aktif ini harus dilarutkan dulu pada
basis yang cair, kemudian dicampurkan pada basis yang sudah dingin. Nah, jika bahan aktif padat tadi tidak larut minyak dan tahan panas, maka bahan aktif padat tadi itu harus dihaluskan dulu ya. Setelah dihaluskan, ditambahkan saat basis dilebur. Karena tahan panas, maka ditambahkannya saat basis dilebur supaya lebih homogen. Nah, kalau tidak tahan panas, dihaluskan. Karena tidak larut minyak, maka harus dihaluskan dulu. Kemudian digilas ya, dengan sebagian bahan basis cair ketika dingin. Kemudian ditambahkan pada basis yang jadi yang sudah suhunya dingin. Nah, itu adalah ointment. Ya, ointment. Nah, kemudian yang berikutnya adalah krim. Ya, krim. Yang perlu diingat kalau krim itu adalah emulsi ya. Jadi krim itu adalah emulsi. Ada air, ada minyak. Campuran antara air dan minyak. Tapi konsistensinya adalah setengah padat atau semi solid. Karena berupa emulsi, maka tipenya ada dua juga. Ada oil in water atau water in oil. Ya. Kalau oil in water berarti fase dalamnya adalah oil, fase luarnya adalah water. Ya, kalau water in oil, fase dalamnya adalah water, fase luarnya adalah oil. Nah, ada juga tipe krim atau emulsi yang sifatnya ganda ya. OWO. Jadi oil in water in oil. Jadi fase luar yang paling luar itu adalah air, minyak, kemudian air lagi, ada berlapis-lapis gitu ya. Ada juga yang WOW, water in oil in water. Tetapi tipe ini biasanya jarang digunakan pada sediaan dermatologikal. Nah, fase terdispersi itu biasanya ada dalam rentang 0,1 sampai 100 mikrometer ya. Nah, biasanya krim ini banyak digunakan untuk terapi kulit. Minyak dalam air banyak digunakan sebagai basis yang dapat tercucikan oleh air ya. Kenapa dapat tercucikan oleh air? Karena fase luarnya adalah air. Kalau fase luarnya minyak itu kebalikannya. Jadi susah tercucikan oleh air. Jadi tergantung fase luarnya ya. Fase luarnya minyak berarti susah tercucikan sama air. Kalau fase luarnya air gampang tercucikan oleh air. Nah, biasanya yang digunakan sebagai emolian dan cleansing atau pembersih itu ya, itu adalah water in oil. Karena biasanya kotoran-kotoran yang ada di kulit kita itu yang nempel itu sifatnya adalah larut minyak ya. Jadi kalau tercucikan oleh air itu susah tercucikan oleh air kotoran-kotoran yang nempel di kulit. Jadi cleansing itu biasanya sifatnya adalah water in oil. Fase luarnya adalah minyak ya. Supaya kotoran yang nempel di kulit itu bisa terambil gitu ya, bisa dibersihkan, bisa terikut. Nah, ini ya adalah krim tipe water in oil atau air dalam minyak. Emulgator yang biasanya digunakan adalah wool fat, wool alcohol, ya, asam lemak gitu ya, itu emulgator yang biasanya dipakai. Krim tipe WO ini lebih disukai daripada ointment. Kenapa? Karena tidak begitu lengket ya. Kalau ointment itu sangat lengket, kalau krim itu biasanya kurang lengket. Jadi pemakai atau konsumen itu lebih suka
Nah, ini adalah contoh formula basis krim tipe water in oil. Krim oily. Ya, ini saya ambil di British Pharmacopoeia. Ini adalah komposisinya ada wool fat, steril alkohol, isopropyl myristat sama cetrimide. Kemudian ada airnya sampai 100% ya. Wool fat sampai cetrimide ini adalah fase minyaknya ya. Water ini adalah fase airnya. Ini coba kalian analisis dari formula ini mana yang bertindak sebagai emulgator ya. Jadi mana fase minyak, mana emulgatornya. Ya, coba kalian cari di pustaka mana yang berfungsi sebagai emulgator. Nah, kemudian krim tipe OE, oil in water, fase luarnya berarti air. Contohnya ini ada yang disebut dengan vanishing cream, krim vanishing. Sifatnya non-oklusif, tidak oklusif ya karena fase luarnya adalah air, mudah dicuci oleh air karena fase luarnya air ya. Pada penggunaan tidak tampak atau tidak berbekas ya. Emulgator yang biasanya dipakai adalah campuran surfaktan ya, alkohol rantai panjang, karbo C14 sampai 18, antara lain steril alkohol ya. Kemudian asam lemak ya, fatty acid dalam kosmetik biasanya ya. Nah, surfaktan yang biasanya digunakan kalau anionik itu biasanya pakai NLS ya, natrium lauryl sulfat. Kalau kationik ada cetrimide, kalau non ionik ada cetomakrogol atau twin ya. Ini adalah contoh-contoh surfaktan yang biasanya digunakan dalam krim nih ya. Nah, kenapa emulgator itu ada yang campuran tidak menggunakan tunggal saja ya, jadi dicampur antara emulgator A sama emulgator B ya. Jadi campuran ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas emulsi dengan terbentuknya senyawa kompleks ya. Kalau surfaktannya tunggal, emulsinya cair. Perbandingan surfaktan sama fatty alkoholnya kalau tepat ya, yang tepat akan menghasilkan konsistensi yang baik. Jadi konsistensi yang baik ini salah satu faktornya adalah penggunaan surfaktan ya. Umumnya ini perbandingannya campuran antara surfaktan sama fatty alkoholnya itu adalah 1:4 sampai 1:9 ya. Penggunaan dalam sediaan emulgator ini kurang lebih 16%. Nah, contoh kombinasi emulgator ini adalah sebagai yang kayak ada di slide itu ya, NLS sama steril alkohol, cetrimide sama steril alkohol, kemudian cetomakrogol 1000 dan steril alkohol. Nah, kalian nanti bisa pengen buat krim apa gitu ya dari belajar ini ya. Jadi bahan-bahan ini sebenarnya sudah gampang didapatkan ya. Nanti kalian mau mengembangkan formula krim di penelitian akhir atau di KTI kalian bisa ya. Krim oil in water pada penggunaannya biasanya sifatnya sebagai berikut ya. Karena sebagian besar fase luarnya itu air, maka air di sini bisa menguap. Kalau air di formula menguap, maka bisa membentuk lapisan film ya. Konsentrasi bahan aktif larut air dalam lapisan film meningkat ya. Konsentrasi bahan karena airnya menghilang atau menguap, maka bahan aktifnya itu ada di dalam film, sehingga konsentrasi bahan aktifnya di film itu bisa meningkat. Nah, kemudian konsentrasi bahan aktif yang siap menembus stratum corneum itu juga akan meningkat, sehingga bisa meningkatkan absorpsi secara perkutan ya. Kalian sudah belajar kemarinnya bahwa
absorpsi perkutan itu seperti apa prosesnya. Nah, kemudian dapat meninggalkan lipid dan moisturizer